Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi daimil ifdal azimin nawal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Maula Bilal al-Badril Mutalal. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khair sahbin wa al. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعات الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmahnya, limpahan inayah, hidayah dan taufiknya hingga alhamdulillah sagat kumul agdar Allah Ta'ala membawa antum semua untuk bisa hadir di masjid yang barakah ini setelah melaksanakan salat subuh berjamaah. Antum duduk berzikir, mendengarkan kajian sampai nantinya terbit matahari. Dalam hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, man shallal fajrah, barang siapa yang salat subuh dengan jamaah wa jalasa yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Ta'ala sehingga terbit fajar, sehingga terbit matahari, dan kemudian dia melaksanakan salat 2 rakaat, maka apa? Maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna dan sempurna dan sempurna. Wah, kata tammatain tammatain tammatain. 2 rakaat salat apa itu? 2 rakaat yang dikenal di kalangan ulama fiqih dengan salat isyraq dan bisa digabung dengan salat duha. Indal jumhur, Ibn Hajar Al-Haytami menyebutkan dalam tuhfahnya dan hasyiah Abdul Hamid Asyarwani, salat isyraq bisa digabung dengan salat duha. Kalau sekarang orang lagi heboh ya, umroh atau haji, nabung sekian tahun untuk bisa haji, padahal engkau bisa mendapatkan pahala haji dan umrah itu sempurna lagi, yang mabrur, setiap hari engkau bisa dapatkan dengan salat subuh berjamaah dan berzikir sampai terbit matahari dan salat 2 rakaat. Wah, kata ikhwani, orang kalau haji pahala yang sangat luar biasa besarnya melihat Ka'bah, ya kan? Melihat Ka'bah aja sudah pahala. Allah Ta'ala setiap harinya menurunkan rahmat yang banyak ke Masjidil Haram. Sebagian diberikan bagi mereka orang yang tawaf, dan sebagian diberikan kepada mereka yang i'tikaf, dan sebagian diberikan bagi mereka yang melihat Ka'bah. Nah, jadi melihat Ka'bah aja itu sudah pahala, ikhwan. Tentunya melihat dengan ta'zim, dengan pengagungan dan pengaguman. Gara ulama kita berkata, juga pahala yang sama bila mana engkau melihat ibumu dengan pengagungan dan pengaguman, itu pahalanya sama kayak kita melihat Ka'bah. Setiap hari engkau bisa dapatkan pahala itu. Ka'bahmu itu ada di rumahmu, ikhwan. Wah, kata. Nah, inilah namanya shortcut.
jalan pintas, ya. Bisa mendapatkan pahala haji dan umroh setiap hari, bisa mendapatkan pahala melihat Ka'bah setiap saat. Hakadha ikhwani. Ini suatu karunia yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ketika orang salat subuh berjamaah dan dia duduk berzikir, itu rizkinya Allah Ta'ala jamin. Imam Suyuti berkata, Allah Ta'ala lebih menjamin rizki seseorang yang salat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir. Rizkinya lebih dijamin berkahnya daripada orang yang pagi-pagi buta sudah keluar mencari nafkah, mencari rezeki. Wahakadha ikhwan. La ilaha illallah. Karena memang inilah waktu yang dibagikan di situ rezeki yang batin. Rezeki yang batin Allah Ta'ala bagikan kepada hamba-hambanya pada saat-saat ini. Perihal mengenai salat subuh berjamaah, itu luar biasa lagi pahalanya. Imam Abu Dawud meriwayatkan dalam sunannya, Basyiril masya'ina fi dhulami ilal masajidi bin nurit tammi yaumal qiyamah. Basyiril masya'in, berikanlah kabar gembira kepada mereka yang berjalan di tengah kegelapan malam menuju ke masjid. Nah itu ikhwan, ketika seseorang bangun dan berjalan ke masjid, ya, dalam kegelapan malam itu, kata ulamanya ini di dua waktu, di isya dan di subuh. Kabar gembira bagi mereka. Apa kabar gembiranya? Bin nurit tam, dia akan dibalas oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti, akan mendapatkan cahaya yang sempurna, yang mana cahaya itu akan menuntunnya nanti ke surga. Wah, di dunia dia gelap-gelapan jalan, dibalas oleh Allah Ta'ala, ia akan mendapatkan cahaya yang terang benderang di akhirat nanti. Wah, kata ikhwan. Dalam hadis yang lain diriwayat Sahih Muslim, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Man shallal isya'a fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'ah faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka seakan-akan ia telah menghidupkan setengah malam dengan ibadah. Kalau seandainya dia juga menyambung subuhnya juga dengan jamaah, maka sempurnalah, seakan-akan dia menghidupkan malam itu dengan ibadah semuanya. Wah, kata ikhwan. Nah, sering kita mendengar dalam pembahasan Lailatul Qadar, ya, di bulan Ramadan biasanya. Level paling rendah untuk bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar dengan apa? Isya'nya jamaah, subuhnya jamaah, sudah dapat pahala seakan-akan dia menghidupkan satu malam penuh dengan ibadah. Wah, kata ikhwan. La ilaha illallah. Dan memang dikatakan kejayaan umat Islam di akhir zaman itu di mana titik intinya? Tahu di mana titik intinya? Bukan di banyaknya bilangan mereka atau kekuatan militer mereka. Ya. Titik kuatnya ada di mana? Nah, dalam cerita dikatakan seperti ini, ada seorang di masa-masa Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab berhasil mengambil alih di masa khilafahnya, mengambil alih Masjidil Aqsa. Wahakala. Dan beberapa abad di tangan kaum muslimin, sehingga akhirnya jatuh ke tangan non muslim, orang-orang Yahud dan Nasara bil khusus di perang As-Salib, ya kan? Dan dirampas lagi Masjidil Aqsa dari tangan kaum muslimin. Sampai datanglah Salahuddin Al-Ayyubi, ya, yang mengambil alih kembali Masjidil Aqsa itu. Dan senantiasa Masjidil Aqsa dari masa ke masa sering berubah, apa namanya,
siapa yang menguasai Masjidil Aqsa. Menjadi perebutan Masjidil Aqsa itu. Kaum Yahud memperebutkannya, kaum Nasrani juga kaum muslimin. Dalam sejarah Masjidil Aqsa, setelah Masjidil Aqsa dibangun, itu lebih dari 22 kali perpindahan tangan, ikhwan. Wahakala. Dan baginda Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan bahwasanya umatnya akan mengambil alih Masjidil Aqsa di akhir zaman nanti. Nah, tapi cerita ini terjadi di perang As-Salib, ketika kaum muslimin kalah saat itu. Maka banyak daripada kaum muslimin yang menjadi tawanan perang oleh kaum Nasrani pada masa itu ya. Ada seorang muslim yang mana dia itu juga ulama ya, mengkaji kitab daripada kitab Nasrani itu. Dia bertemu dengan seorang pendeta Nasrani, pastor. Yang waktu itu ada juga dalam pasukan Nasrani itu. Si muslim berkata kepada pastor Nasrani, "Ada apa kalian mengambil alih masjid ini dari kami? Sedangkan tertulis dalam kitab suci kalian bahwasanya masjid ini akan menjadi milik kami di akhir zaman nanti. Lalu kenapa kalian capek-capek untuk merebut?" Nah, maka dijawab oleh pastor itu, tahu-taunya itu pastor tahu. Dibilang kayak gini, "Betul, itu tertulis dalam kitab kami bahwasanya ini masjid akan menjadi milik kalian di akhir zaman nanti. Namun juga tertulis dalam kitab kami bahwasanya masa itu tidak akan datang kecuali kalau subuh kalian seperti Jumat kalian, baru datang masa itu." Jadi itulah ikhwan, kejayaan kaum muslimin di akhir zaman patokannya dengan apa? Lihat shaf subuhnya dan bandingkan dengan shaf Jumatnya. Begitulah jauhnya kita dari kejayaan di akhir zaman. Kalau subuhnya 2 shaf, Jumatnya 10 shaf. Oh, baru 1/5. Kurang 4/5 lagi berarti. Hada ajib. Dan dalam perihal ini, dahulu Imam Ghazali, Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, dia ceritakan bagaimana apa sebab musabab beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin ini, di antara salah satu sebabnya, bahkan ini menjadi sebab utamanya. Di masa-masa beliau lagi khalwat dan i'tikaf di Menara Bayda, Menara Putih di Damaskus, di Dimishq. Kan cerita panjang tuh yang Ghazali itu, berpetualang dari beliau dari Tus, kemudian sempat memegang menjadi kepala sekolah Madrasah An-Nizamiyah, yang itu pada masa-masa itu sekolah orang-orang pintar, orang jenius. Imam Ghazali menjadi kepala sekolahnya Madrasah An-Nizamiyah itu. Kemudian beliau minta izin untuk tidak berkhidmat lagi di An-Nizamiyah itu, tapi nggak diizinkan oleh seorang khalifah di masa itu ya, Nizamuddin. Nah, akhirnya beliau izin untuk haji. Nah, dari haji beliau kabur langsung, ngilang. Kemana? Nah, beliau pergi ke Damaskus, ke Dimishq, dan beliau khalwat di sana agak lama. Ketika beliau, dan di sanalah beliau mengarang kitab Ihya. Nah, gimana beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin itu? Ketika beliau lagi khalwat di Menara Bayda, beliau mendengar panggilan dan seruan untuk berjihad. Ada apa? Beliau turun akhirnya. Ketika beliau turun, orang-orang ngasih kabar bahwasanya Masjidil Aqsa telah diambil oleh kaum Nasrani. Nah, itu tuh masa-masa perang Salib itu. Kalah kaum muslimin. Ya sudah, Imam Ghazali siap-siap mau ikut berjihad juga fisabilillah. Besok katanya bareng-bareng kita ke sono. Ya sudah. Keesokan harinya beliau siap-siap mau berangkat ikut berjihad.
Tahu-tahu apa yang terjadi? Beliau turun dari menara tempat beliau khalwat itu. Beliau lihat orang-orang pada sibuk dengan amalnya masing-masing. Padahal baru kemarin nih heboh-hebohnya, lagi viral-viralnya tentang Masjidil Aqsa. Tapi kok hari ini kita mau ke sono batal, nggak ada ya orang yang mau ke sono. Semua sibuk dengan urusannya, semua sibuk dengan bisnisnya, semua sibuk dengan proyeknya. Beliau bingung, ini barusan kemarin dikabarkan, masa udah ngilang begitu saja? Dan beliau menilai bahwasanya memang sudah mati nilai-nilai agama di hati mayoritas kaum muslimin. Nah, karena itulah akhirnya beliau naik lagi ke tempat khalwatnya, beliau menulis kitab tata cara untuk bisa menghidupkan kembali nilai-nilai agama di hati kaum muslimin. Nah, beliau namakan itu kitab dengan Ihya. Apa Ihya? Menghidupkan Ulumiddin, ilmu-ilmu agama. Beliau namakan itu Ihya karena itulah yang beliau lihat, karena sudah mati ilmu-ilmu agama. Mati nilai-nilai semangat Islam di hati kaum muslimin. Beliau hidupkan kembali dengan kitab Ihya Ulumiddin. Lama beliau tulis itu. Jadi sebab musababnya karena ini runtuhnya Masjidil Aqsa dari tangan kaum muslimin dan diambil oleh kaum Nasrani. Kalahnya kaum muslimin di perang Salib itu. Itu sebab musababnya beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Setelah beliau selesai mengarang kitab Ihya Ulumuddin itu, ya kan? Ya sudah, Masjidil Aqsa diambil oleh kaum Nasrani. Beliau akhirnya pulang. Panjang ceritanya, pulang lagi ke Nizamiyah. Dan akhirnya beliau pulang ke kampung kelahirannya di Tus. Dan beliau hanya memilih 10 murid sahaja. Dan 10 itulah yang menimba Ihya Ulumuddin langsung dari Imam Ghazali. Ikhwani lihat, Allah Ta'ala ijabahkan itu niat Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali mengarang kitab Ihya itu untuk apa? Menghidupkan nilai-nilai agama di hati kaum muslimin. Setelah piluh hatinya ketika beliau mendengar kabar diambil alihnya Masjidil Aqsa oleh kaum Nasrani. Nah, dan ini niat Allah Ta'ala ijabahkan. Apa yang terjadi? Begini. Dari 10 murid Imam Ghazali itu yang mengambil Ihya Ulumuddin langsung dari Imam Ghazali. Di antara mereka ada yang mempunyai murid namanya Nuruddin Az-Zanki. Nuruddin ini panglima perang pada masa-masa itu. Punya anak namanya Ali bin Nuruddin Az-Zanki. Dia juga menimba Ihya Ulumuddin. Jadi si Ali ini ngambil Ihya Ulumuddin daripada abahnya. Abahnya ngambil Ihya Ulumuddin daripada murid-murid Imam Ghazali yang 10 itu. Siapa ini sosok Ali bin Nuruddin Az-Zanki? Dia adalah guru spiritual daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Salahuddin Al-Ayyubi waktu itu dikatakan mengambil Ihya Ulumuddin daripada gurunya ini Ali bin Nuruddin Az-Zanki. Makanya dalam sejarah dikatakan dahulu Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil mengambil alih kembali Masjidil Aqsa dari tangan kaum Nasrani kepada kaum muslimin, itu dia melazimkan membaca Ihya Ulumuddin dan menyuruh prajurit-prajuritnya untuk mengkaji kitab Ihya Ulumuddin, dan di tangan mereka lah akhirnya kembali Masjidil Aqsa itu ke tangan kaum muslimin. Inilah yang diniatkan oleh Imam Ghazali ketika beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin. Benar, hidup lagi nilai-nilai Islam di hati kaum muslimin. La ilaha illallah. Tapi coba lihat, kalau kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin, emang apa sih isinya? Sampai timbul semangat bisa mengembalikan Masjidil Aqsa. Isinya apa? Dibagi 4 sama beliau. Ada Rabbul Ibadat. Seperempat pertama membahas tentang perihal ibadat. Gimana sholatnya, gimana wudunya, gimana puasanya. Bukan cuma hukum-hukum fikih sahaja, hukum fikih
yang beliau campurkan dengan makna-makna yang tinggi daripada makna at-tasawuf di ibadat itu. Pas ketika sholat apa yang harus dihadirkan, kemuliaan, keutamaannya sholat. Begitu pula babul maknya, ya hampir sama kayak kita fikih, tapi dengan versi tasawuf. Ada rubu'ul muamalat, seperempat kedua, rubu'ul muamalat, tata cara jual beli, menikah. Itu ikhwan, muamalat yang kayak di fikih itu ada juga di kitab Ihya Ulumuddin, tapi dengan pola tasawuf. Yang seperempat ketiga, rubu'ul muhlikat. Perihal tentang hati sanubari. Apa sifat-sifat yang tercela yang harus dihindari seorang muslim, yang harus ia bersihkan hatinya dari sifat-sifat itu? Sifat iri, sifat dengki, sifat benci, sifat serakah kepada dunia, sifat cinta dunia, begitu. Itu tuh beliau ceritakan dan bagaimana cara menyucikan hati dari sifat-sifat yang bahaya itu. Penyakit hati, ikhwan, yang bahaya. Karena Allah Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu-satunya modal keselamatan di akhirat nanti hatimu yang sehat. Kalau hati yang sakit, apalagi mati, itu bahaya. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Ya, dalam Alfiyah Zubat dikatakan, hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Maksiat-maksiat badan besar dosanya, tapi maksiat hati itu lebih besar dampaknya. Dalam hadis dikatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr, tidak akan masuk surga selama orang itu ada di hatinya walaupun satu butir atom daripada sifat sombong, sifat kesombongan, menilai dirinya lebih mulia, lebih hebat, lebih tinggi daripada orang lain. Sifat itu mencegah orang masuk surga walaupun dia banyak ibadahnya, sampai ngilang tuh sifat, baru dimasukkan ke surga. Tuh, sifat sombong. Sifat hasad, sifat keirian, kedengkian. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sifat hasad di hati seseorang itu, dia menggerogoti amal baik, persis seperti api yang menggerogoti kayu bakar. Kalau banyak amal ibadahnya tapi ada hasad di hatinya, di akhir nanti bakal bangkrut dia. Mana ibadahnya, ngilang semua, habis dimakan oleh hasad. Ikhwan, hadza ajib. Kalau maksiat zahir itu besar dampaknya, tapi maksiat hati lebih besar dan lebih jauh bahayanya, ikhwan. Inilah yang ditekankan oleh Imam Ghazali di seperempat ketiga daripada Ihya, rubu'ul muhlikat. Ada rubu'ul munjiyat, sifat-sifat mulia yang wajib atas seorang muslim menghiasi hatinya dengan sifat itu. Sifat ketawaduan, kerendahan hati, sifat tawakal, sifat khauf, sifat raja, sifat mahabbah, as-sidq, sifat ar-ridha. Ada 9 maqamat, maqamatuhu tis'un 'alaika bihifdhiha wa ihkamiha wa bada' bi tashihi taubati. Itu katanya, ikhwan. Jadi setengah Ihya itu membahas perihal kalbu, ya, atau hati sanubari, menyucikan hati dari perihal yang keji dan menghiasi hati dengan sifat yang terpuji. Itulah Ihya Ulumuddin. Nih, berkat kitab Ihya ini muslimin menang, bisa mengambil alih kembali Masjidil Aqsa. Coba cari di kitab Ihya Ulumuddin, ada enggak babul jihad? Enggak ada. Enggak ada babul jihad, enggak ada babul jihad. Padahal berkat kitab ini muslimin menang di Masjidil Aqsa, bisa mengambil alih kembali. Dan emang karena itu beliau menulis kitab ini. Tapi kagak ada di Ihya Ulumuddin bab namanya babul jihad, enggak disentuh sama sekali masalah itu. Karena memang, ikhwan, yang Ghazali membina dan membangun dari dalam. Wahakala. Ketika seseorang kalah di dalamnya, pasti kalah di luar. Begitu, ikhwan. Nah, makanya tadi benar dikatakan kejayaan, kemenangan kaum muslimin
Itu dengan apa? Nih, sholat subuh berjamaah, ini titik kemenangan kita, titik kejayaan kita. Sholat subuh berjamaah. Kalau seandainya engkau belum bisa mengalahkan hawa nafsumu untuk bangun dari tidur kalah, apalagi dari musuh. Iya kan ya? Dari tidur kalah. Mengharap menang dari musuh, aduh itu mimpi. Tidur kalah. Gitu. Belum bisa bangun untuk salat subuh berjamaah. Ada ajib. Heboh ngomong ini ngomong itu, tapi subuhnya telat. La ilaha illallah, hada ajib. Jadi itu ikhwan, titik utamanya perihal subuh berjamaah itu luar biasa dampaknya itu ikhwan. Dan memang kalau seandainya seseorang cinta kepada Allah Ta'ala, ini nih titik utamanya di sini, cinta kepada Allah Ta'ala. Wah kata, mungkin orang tuh bangun ya, bangun subuh, bangun sebelum subuh jam 4 gitu, setengah 4, atau dia mendengar azan pas dia lagi tidur, capek, dia bakal berusaha melawan itu semua. Kalau ada apa? Apa yang membuat orang itu bisa menang melawan ngantuknya, capeknya, keletihannya? Bisa dipaksa, betul, bisa dipaksa, capek karena ada perintah, karena begini diancam kalau enggak jamaah di masjid bakal ini bakal itu. Tapi kalau seandainya kayak gitu terus, engkau bakal kecapean. Imam Abdullah bin Al-Haddad berkata dalam Al-Hikam, la tadumu ma'al kulfati ulfah. Kemesraan kau tak akan dapatkan selagi ada unsur paksaan di situ. Kaum solehin mereka menikmati karena emang gak ada perihal paksaan. Bagaimana bisa mereka menikmati subuh berjamaah? Bagaimana mereka bisa menikmati qiyamul lail, bangun malam, bermunajat kepada Allah Ta'ala minimal 2 rakaat sebelum subuh? Gimana bisa menikmati itu? Satu sebabnya, karena mereka mempunyai mahabbah kepada Allah Ta'ala, karena mereka mempunyai cinta yang membara di hatinya, yang menggebu-gebu. Cinta kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Cinta kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang membuat mereka terbangun dalam kegelapan malam. Ada ikhwan, luar biasa. Malam-malam, jam setengah 4, jam 4 bangun dia. Capek-capek, tapi dia ingat kapan lagi bisa berduaan dengan Allah Ta'ala, kapan lagi bisa curhat dengan Allah Ta'ala. Bukankah Allah Ta'ala berfirman dalam hadis fi Sahih Muslim, Allah Ta'ala senantiasa menurunkan rahmatnya di sepertiga malam terakhir. Dalam riwayat yang lain berkata, Allah Ta'ala juga menyerukan di sepertiga malam terakhir, hal min talibi hajatin, apakah ada yang punya hajat, fa'aqdiya hajatah, maka aku akan mengabulkan hajatnya. Apa ada yang mau bertaubat, maka aku akan terima taubatnya. Itu seruan Allah Ta'ala senantiasa serukan di sepertiga malam terakhir, kecuali malam Jumat, maka dari awal malam seruan itu. Oh, ada ajib. Makanya perihal qiyamul lail itu, ketika seorang muslim bisa bangun sebelum subuh, bisa berduaan dengan Allah Ta'ala, bermunajat dengan Allah Ta'ala, itu mahal. Gak bisa dibeli dengan harga apapun. Itu emang pilihan. Allah memilih. Allah yang mau berduaan dengan si hamba itu. Bukankah ia telah berfirman dalam hadits qudsi, kadzaba man idda'a mahabbati fa idza janna 'alaihi al-lailu nama 'anni alaysa kullu muhibbin an yuhibbu an yakhlu bi habibih. Berdusta orang yang mengaku cinta kepadaku, yang kata Allah Ta'ala. Banyak orang ngaku cinta sama Allah Ta'ala, tapi sungguh berdusta orang yang mengaku cinta kepadaku ketika datang kegelapan malam, ia lebih mendahulukan tidurnya, lebih memprioritaskan tidurnya daripada bermunajat, berduaan denganku. Bukankah seorang kekasih suka untuk berduaan dengan orang yang ia kasihi? Kata Allah Ta'ala dalam hadits qudsi ini, bukankah
orang yang mencintai suka berduaan dengan orang yang ia cintai. Kalau kita cinta sama seorang kan enak tuh berduaan sama dia. Lupa waktu sampai kita kadang-kadang. Enak berduaan, curhatan. Kalau seandainya engkau benar cinta kepada Allah, engkau pasti akan menanti-nanti saat bisa berduaan dengan Allah Ta'ala. Dan waktu yang paling nikmat untuk berduaan dengan Allah Ta'ala adalah itu tuh, sebelum azan subuh. Itu paling nikmat, ikhwan. Kau bangun dari tidurmu, ya, mulai berwudu, ya. Sebelum ke masjid, engkau lihat tempat di rumahmu yang sepi dan sunyi, orang pada tidur, tapi engkau bangun, engkau sholat 2 rakaat, mulai engkau menyebut Allah Ta'ala, bermunajat, ya Allah, ya Allah. Mulai engkau curhatkan kepadanya problem-problemmu, masalah-masalahmu. Itu nikmatnya luar biasa, ya kawan. Berduaan dengan Allah, bermesraan dengan Allah. Kau teteskan air mata kerinduan kepada Allah Ta'ala. Indahnya luar biasa. Wadama'atu wajal, ajal min jabal, surif fi sadaqah au fi ta'am. Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Haddar berkata, satu tetesan air mata yang kau teteskan di malam hari itu, air mata kerinduan, air mata penyesalan. Tetesan air mata satu tuh, itu pahalanya lebih daripada engkau bersedekah dengan makanan sebanyak gunung Uhud. Gunung Uhud yang gede itu, kalau kita bilang ini gunung Uhud segini gedenya, beras semua isinya, kita sedekahin sama orang-orang. Itu kalah pahalanya dengan pahala satu tetesan air matamu di malam hari. Oh. Tapi emang gak semua orang bisa kayak gitu. Gak semua orang bisa bangun malam. Gak semua orang bisa bermunajat kepada Allah. Dan gak semua orang bisa meneteskan air matanya di malam hari bermunajat dengan Allah. Hanya mereka orang-orang yang diundang oleh Allah, yang diizinkan lisannya bermunajat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Amin insyaallah. Pernah gak kayak gitu? Udah berapa ya umur kita sekarang? Kepala 20, kepala 30, kepala 40, kepala 50. Pernahkah satu malam kita jadikan khusus untuk Allah Ta'ala, berdoaan dengannya? Kita curhat sama orang, sama teman banyak, tapi enggak semuanya bisa kasih solusi. Tapi kalau curhat langsung kepada Allah, pasti engkau mendapatkan solusi. Karena semuanya ada di tangan Allah Ta'ala. Dan Allah justru mendengar curhatanmu itu. Bukan mendengar, menanti-nanti kapan engkau curhat kepadanya. Wahakadha ikhwan. La ilaha illallah. Ya man waffaqa ahlil khair lil khair wa anahum alaih wa fiqna Allah lil khair wa inna alaih. Ya Allah, sebagaimana engkau berikan taufik kepada hamba-hambamu yang mulia untuk bermunajat kepadamu di malam hari, berikanlah taufik itu kepada kami ya Allah, sehingga kami juga bisa masuk dalam rombongan mereka yang bermunajat di malam hari. Allah Ta'ala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Jadi ada anak kecil, dia belajar di TPA, ya, di TPQ, belajar ngaji. Sama ustadznya sekalian dijelasin arti daripada ayat itu, dari juz amma dia sampai ke surah Al-Muzammil. Apa artinya ini Ustaz? Ya wahai Muzammil, wahai orang yang berselimut, bangunlah engkau di malam hari. Wahakadha. Illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Oh, jadi ini perintah Allah kepada nabinya untuk bangun di malam hari. Iya, munajat, iya. Qiyamul lail bagi kita sunnah, tapi bagi Rasulullah itu wajib. Iya. Dalam ilmu usul fiqih ada kan seperti itu. Ada perihal yang bagi kita sunnah, bagi Rasulullah wajib. Di antaranya ini bangun malam. Sayyidah Aisyah berkata, kana yaqumul lail wa yata'abbad hatta tawarramat qadamah, gitu. Sayyidah Aisyah berkata, Nabi SAW bangun malam dan sholat lama sampai bengkak kakinya gara-gara kelamaan berdiri. Kemudian aku berkata kepadanya, Siti Aisyah berkata, ya Rasulullah, engkau berbuat seperti ini padahal Allah sudah mengampunkan dosamu. Masa ia sampai bengkak kakinya? Padahal engkau enggak punya dosa. Maka baginda menjawab, afala akunu abdan syakura? Layakkah aku setelah Allah Ta'ala mengampunkan dosaku, selayaknya bagiku untuk menjadi hamba yang bersyukur?
Inilah cara aku bersyukur kepada Allah Ta'ala. Begitu ya kawan. Jadi anak kecil tadi setelah dia belajar ya ayyuhal muzammil, dia ada semangat. Mau bangun malam juga. Dia pulang ke rumah. Dibilang sama abahnya, sama bapaknya, "Abah, kita bangun malam yuk." Bingung bapaknya. Emang kenapa? Iya, tadi saya belajar di sekolahan, Allah Ta'ala memerintahkan nabinya untuk bangun di malam hari untuk bermunajat kepadanya walaupun sebentar. Bapaknya bilang kayak gini, "Lah anak, itu mah perintah Allah kepada nabinya saja, khusus buat nabinya itu." Oh gitu ya. Si anak masih polos nih, anaknya nih masih oke. Oh gitu, jadi itu khusus buat nabinya. Iya, itu buat nabinya aja, kita mah nggak usah. Itu khusus nabi saja, bangun tengah malam, bangun sebelum subuh, itu buat nabi saja, kita nggak usah. Oh ya sudah, batal tekad si anak ini bangun malam, digituin sama abahnya. Besoknya dia belajar lagi surat Al-Muzammil itu. Di akhir surat Al-Muzammil, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthil laili wa nisfahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Nah, Allah Ta'ala mengetahui bahwasanya engkau telah bangun malam sepertiganya atau setengahnya, dan juga wa ta'ifah, sekelompok dari orang-orang yang bersamamu. Ah. Si anak itu bilang sama ustadznya, "Ustadz, jadi ini bukan cuma Nabi saja bangun malam." Loh kagak, sahabat juga bangun malam. Para ulama, para aulia juga mereka bangun malam sebelum subuh walaupun cuma sebentar. Oh gitu. Balik dia ke rumah. Bilang sama bapaknya, "Abah, saya bilang itu perintah Allah kepada Nabi saja. Sahabat juga bangun malam. Ini ada di ayat nih. Wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak." Kelompok orang yang bersamamu. Itu juga mereka bangun malam. Bapak bilang kayak gini, "Ya anak, itu mah sahabat. Kita mah kagak. Kita sudah jauh. Itu mah sahabat-sahabat aja." Si anak bilang kayak gini, "Abah, kalau kita nggak meniru Rasulullah, kalau kita nggak meniru sahabat-sahabatnya, niru siapa lagi kita?" Kata si anak itu. Si anak bilang ke si bapak kayak gitu, "Niru siapa lagi kita? Rasulullah nggak ditiru, sahabat nggak ditiru juga. Niru siapa kita habis itu?" Oh, itu akhir nasihat itu masuk ke hati abahnya, ikhwan. Oh, benar. Ya sudah, akhirnya mereka baru akhirnya pada malam itu mereka bersama bangun malam demi mendapatkan ma'aka. Itu luar biasa loh ikhwan. Wa ta'ifatun minal ladzina ma'aka, sekelompok orang yang bersamamu. Kata ulama solehin, ini bukan cuma sahabat. Jadi kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW kita bisa raih kapanpun dan dimanapun. Dengan apa? Dengan ini. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna, dengan bangunnya di malam hari bermunajat walau cuma 2 rakaat di malam hari. La ilaha illallah, rakaatan fi jawfil lail kanzun min kunuzil bir. Dalam riwayat dikatakan 2 rakaat sebelum subuh itu bagaikan harta karun. Harta karunnya amal soleh. Begitu ya kawan. Nah begitulah ikhwan. Semoga Allah Ta'ala berikan kita semangat untuk bisa mentauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang cerita tentang Imam Ghazali tadi begitu ya, kejayaan Islam itu adanya di subuh berjamaah, itu satu. Kejayaan Islam ada di mana? Di belajar ilmu, menghadiri majalis. Mungkin sebagai penutup ini, mungkin semua pernah dengar ya, Al-Imam An-Nawawi, Imam Syarafuddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Nah, beliau Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Agak ajib, sosok yang luar biasa Imam Nawawi itu ya kawan. Imam An-Nawawi pada masa mudanya ketika umur 19 tahun
Itu lagi semangat-semangatnya belajar. Oh, semangat belajar. Bahkan dikatakan itu beliau setiap hari ya, beliau ngaji itu 16 mata pelajaran setiap hari. 16 kitab ngajinya. Satu kitabnya itu bukan kayak kita ya. Kita buka kitab di majelis, kita artiin, jelas udah bukanya besok lagi di majelis, enggak. Beliau satu kitab itu beliau hafalin. Beliau murojaahin, beliau kaji bahtul masailnya. Jadi satu kitab beliau berikan haknya. Ini 16 kitab setiap hari, ikhwan. Oh, kalau zaman sekarang 5 mata pelajaran, 6 mata pelajaran setiap hari itu sudah wow hebatnya. Beliau 16 kitab setiap harinya. Beliau sedikit tidurnya memang, makannya pun sedikit. Ya, Imam Subki menceritakan dalam Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra bahwasanya Imam Nawawi ini orangnya kurus, betul. Ya, beliau berasal dari kota Nawa. Tapi beliau lama belajar di Dimishq, di Damaskus. Nah, setiap berapa bulan sekali beliau balik ke tempat orang tuanya gitu. Kurus. Memang beliau makannya dikit. Beliau nggak mau makan karena itu, beliau nggak mau makan banyak karena itu ngurangin waktu belajarnya. Dia bilang kayak gini. Imam Subki berkata, Imam Nawawi itu makannya cuma sekali sehari. Oh, banyak kayak gitu. Oke, minumnya pun sekali sehari. Nah, ini jarang. Dikatakan Imam Nawawi itu makannya selepas sholat Isya, cuma dikit. Minumnya sebelum sholat subuh. Dan begitu tiap hari. Ada Imam Nawawi. Seharinya 16 mata pelajaran. Nah, pas beliau lagi semangat-semangatnya belajar, ya, di masa-masa itu di masa-masa apa namanya, runtuhnya kejayaan Islam oleh tangan Tatar dari Mongolia itu kan, maklum pasukan Mongolia yang menghabisi banyak itu, runtuhnya kejayaan Baghdad dan lain sebagainya. Genghis Khan atau Holaku yang biasanya ma'ruf dalam sejarah itu kan ya, habis budaya Islam di Baghdad yang luar biasa hebatnya itu. Dibakar kitab-kitab ditenggelamin ke Nahar Dajlah, ke Sungai Dajlah itu. Sampai-sampai katanya orang bisa berkuda di atas sungai itu, saking banyaknya kitab yang ditenggelamin. Bahkan dikatakan sampai-sampai air sungai itu jadi warna hitam, tinta kitab. Wow, panjang ceritanya dan perih ceritanya, ikhwan. Runtuhnya kejayaan Islam di masa-masa habis khilafah Abbasiyah. Itu orang semangat untuk melawan khilafah. Imam Nawawi lagi semangat-semangatnya belajar ketika itu. Bahkan pernah beliau dicengin kalau bahasa kita. Ente, no, muslimin lagi dianiaya, ini masih belajar. Digituin sempat Imam Nawawi. Ayo, maju. Tapi, nah ini ingat nih, ini bukan masalah kita mengecilkan ini atau itu, enggak. Mari kita melihat di mana titik utama yang harus kita perhatikan. Seperti tadi, subuh berjamaah. Dan ini juga, beliau enggak mempedulikan itu omongan, cemoohan orang itu, tetap beliau belajar. Sungguh-sungguh beliau belajar. Tahu apa yang terjadi? Setelah berhasilnya Imam Nawawi menjadi ulama yang tenar, dan beliau hidupnya nggak panjang umurnya, ikhwan, cuma 45 tahun umurnya, masih muda beliau, wafat muda, termasuk daripada ulama al-uzzab Imam Nawawi itu. Wahakala. Beliau menjadi ulama besar, mengarang kitab-kitab yang banyak. Kata ulamanya, kalau dikumpulkan semua kitab karangan Imam Nawawi, berapa lembar semuanya itu, dan dibagikan ke umur beliau ada berapa hari, 45 tahun, ada yang bilang 44 tahun, 45 tahun itu ada berapa hari di situ, dan kita bagikan berapa lembaran kita apa namanya, karya-karya Imam Nawawi itu, beliau banyak ngarang kitab kan, banyak. Kalau kita bagi-bagiin ke umur beliau, berarti setiap harinya
dari beliau mulai lahir ya sampai beliau wafat, setiap harinya minimal beliau harus menulis 14 halaman untuk bisa waktu cukup mengarang kitab sebanyak itu. Katanya ini nggak masuk akal. Banyak banget karangannya padahal umurnya singkat sedikit. Semestinya dengan pikiran yang normal, kalkulasi matematika, ini harus mengarang seharinya 14 halaman. Ini gimana ceritanya? Ini masa kecilnya gimana? Ya nggak, masa nyusu sama ibunya, masa belajarnya sebelum mengarang kitab. Baru beliau mengarang kitab, tapi karangannya luar biasa banyaknya. Nah, kalau bilang itu namanya keberkahan waktu yang dapat oleh Imam Nawawi. Beliau yang tadinya dicayengin, ente belajar tok. Oh, orang beliau nggak peduli. Apa yang terjadi? Kitab-kitab dan kejayaan Islam yang sempat runtuh di Baghdad sana, akhirnya Allah Ta'ala kembalikan di tangan beliau. Yang tadinya nih dicayengin orang nih kemarin, Allah Ta'ala kembalikan ilmu-ilmu itu di tangan beliau akhirnya. Makanya dikatakan tidaklah ada madrasah atau tidaklah ada lembaga ilmu, hakala, di aliran manapun, di madhab manapun, di wilayah manapun, melainkan pasti di situ ada kitab-kitab Imam Nawawi yang diajarkan. Ada ajib. Kita mau ke ujung barat di Maroko, di mana gitu, mereka punya jamiat ngaji kitab Imam Nawawi. Ke ujung timur, di Indonesia, masya Allah, kita yang ngaji Riyadhus Shalihin, ya. Ke ujung selatan, mau ke Yaman, mau ke Afrika Selatan, ngaji apa ya? Masya Allah, kitab Imam Nawawi, ikhwan. Mau ngaji adhkarnya, minhajut talibinnya, raudhatut talibinnya, dari fikihnya, dari segi hadisnya atau mustalah hadisnya, at-tagrib, wah kata, syarah Nawawi ala Sahih Muslim, dan banyak karangan-karangan beliau. Di aliran manapun ini jarang terjadi. Ada ulama diterima di sebagian aliran, tapi ulama yang diterima di semua aliran itu jarang. Di antaranya Imam Nawawi, ikhwan. Allah Ta'ala kembalikan lagi kejayaan Islam. Sebagaimana salat subuh berjamaah itu titik kejayaan kaum muslimin di akhir zaman, pula menuntut ilmu dan serius dalam ijtihad fi talabil ilm, itu titik kejayaan Islam juga, ikhwan. Semoga Allah Ta'ala yabarik lana wa lakum fi hadzal waqtil azim. Allah Ta'ala berikan kita keberkahan di waktu yang mulia ini. Ikhwani, sebagai penutup ini, waktu yang sekarang ini antara subuh sampai terbit matahari, ikan waktu berkah tuh, betul. Waktu paling mulia. Sebagian ulama bilang kayak gini, itulah waktu dunia yang paling mirip dengan surga. Kalau sama sih kagak ada, karena surga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tapi waktu dunia yang paling mirip dengan surga, emang bisa digituin? Nah bisa, ya kan? Dalam beberapa riwayat, seperti hadis Sayyidah Aisyah di Sahih Muslim, kata Siti Aisyah, kalau kalian mau mendengar gemuruh derasnya telaga surga, letakkan jari kalian di telinga. Kedengeran katanya, gimana derasnya? Seperti itulah. Itu ada tuh dalam beberapa riwayat, ada seperti. Walaupun hakikatnya kita nggak bakal bisa dengar atau lihat atau terka nikmat surga itu. Kata ulama, nuansa yang paling mirip dengan nuansa surga adalah saat-saat setelah subuh sampai terbit matahari. Begitu ya kawan. Paling enak. Ngapain enak? Mengapain? Paling enak di saat-saat ini. Mau ngaji Quran, mau menghafal, paling enak waktu menghafal saat-saat ini. Antara subuh sampai terbit matahari. Mau ngaji, paling enak. Mau ibadah paling enak, mau tidur paling enak, ya enggak? Nah, tidur pagi-pagi, ya enak banget, kalah malam-malam, nikmatnya luar biasa. Mau ngapain aja enak. Wah kata, nah ini nuansa paling indah di dunia ini, nuansa antara subuh dan terbit matahari. Wah kata ikhwan, Rabbana yabarik lana insyaallah fi hadzal waqtil kabir al-azim al-mubarak. Rabbana yabarik lana fi arzaqina al-hissi wal ma'nawiyya dhahir al-batinah. ويحنن إلينا روح نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يربطنا به ربطا لا ينحل في القول والنية والأعمال حتى تفنى صفتنا في صفاته وتفنى أفعالنا في فعله وتفنى ذواتنا في ذاته مع العافية برحمتك يا الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Alhamdulillah.